Baik, kita masuk ke pertemuan 6 seperti yang sudah diberitahukan pada pertemuan yang kelima. Seharusnya pertemuan ke-6 ini semuanya bisa menguji cobakan bagaimana kita menggunakan web services. Contoh yang paling mudah ya kita akan uji cobakan menggunakan yang namanya JSON. Jadi pada aplikasi saat ini saya minta nanti setiap individu itu membuat sebuah aplikasi atau setiap kelompok itu membuat aplikasi sederhana yang menunjukkan bagaimana nanti menggunakan teknologi JSON, XML ataupun yang lainnya. Yang penting ada koneksi antara si server dengan web services. Aplikasinya sederhana saja, bikin saja berupa aplikasi Android yang sederhana. Lalu bagaimana dia bisa berinteraksi dan berkirim informasi data dari mobile apps langsung menuju ke servernya. Ya, jadi ini contoh-contohnya aplikasi coding-codingannya jika mau dilihat itu bisa langsung atau jika mau menggunakan iOS juga sebetulnya di Xcode juga ada cara mudahnya, tapi kalau nanti kan kita mau compile, mau deploy kalau pakai iOS agak susah, jadi lebih baik kita akan kembali lagi ke Android nantinya. Oke. Aplikasi yang baik sebetulnya kita berharap supaya aplikasi tersebut ketika kita loading itu diharapkan loadingnya nggak terlalu lama. Lalu jika kita melakukan save atau kita meretrieve data, tolong itu diberikan informasinya. Sebetulnya ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya mengenai UI. Tapi pada prinsipnya usahakan koneksi itu berjalan sangat cepat. Dan kenapa kita pakai JSON? Biasanya karena datanya itu berupa plain text dan sangat cepat sekali dan kecil sekali datanya untuk ditransfer, tidak mengkonsumsi banyak traffic di internet dan tidak berat juga. Oke. Di sini kita bisa lihat contoh-contohnya, codingannya, ya, bagaimana kita melakukannya secara di Google Chrome. Lalu kita buat XML-nya, lalu kita buka tidinya. Nah, sambil mendengarkan lagu ya, kita coba membacanya satu persatu. Di sini diberikan contohnya ya untuk satu-satu membuat kliennya bagaimana, application-nya. Lalu di sini juga dibikin methodnya ya. Nah, di sini tapi memang lebih banyak menggunakan ASP.NET. Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan nanti PHP-nya ya. Jadi tidak usah menggunakan ASP.NET. Pokoknya yang paling mudah, yang paling gampang untuk menggambarkan pergerakan pada JSON dan pergerakan data antara mobile apps dengan si servernya. Bikin aplikasi yang sederhana saja, tidak yang aneh-aneh, bikin registration form atau misalnya bisa kita buat untuk retrieve database ya. Ini slide-nya saya balikan satu-satu, tapi nanti untuk e-booknya sendiri saya akan kirimkan ke masing-masing kalian agar bisa digunakan. Jika nanti ada kendala atau sesuatu yang mau didiskusikan, jangan lupa bisa menaruhnya atau mengetiknya di forum, sehingga jika di forum juga masih belum terjawabkan, nanti silakan WhatsApp saya. Mudah-mudahan saya bisa segera merespon dan memberikan masukan juga terhadap apa yang akan dikerjakan, terutama pada pertemuan ini dan di bab ini.
Di sini juga ada yang disebut sebagai using Open Data Protocol. Open Data Protocol adalah web protocol untuk querying dan updating data in a standard way. Ya, OData has many querying capabilities such getting the count, expanding the related entities, paging, and many filter option. Ya, bisa dilihat pada www.odata.org. Nah, ini bisa di-combine dengan kita punya ASP.NET. Jadi aplikasi kita juga bisa lebih terlihat manis, ya. Nah, kalau untuk .NET sendiri yang mesti kalian siapkan biasanya ada Visual Studio, ada IIS-nya yang sudah dibawa oleh si Windows, lalu ada Entity Framework sama SQL Server-nya. Jika kalau Bapak mau, Bapak Ibu coba untuk bisa langsung koneksi ke database-nya. Baik, semoga bisa mengerjakannya semuanya. Nanti silahkan dikumpulkan untuk tugas-tugas yang memang sudah diberikan kepada kalian. Dan kembali lagi, jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan pada forum. Ya, semoga semuanya lancar untuk menyediakan aplikasi web service-nya bersama. Oke, sampai jumpa pada bagian berikutnya.